Halo, Shalom, saya Yohanes Sunardi. Seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Tapi kali ini adalah seri khotbah Kristen. Jadi saya akan membawakan tentang seri khotbah. Kalau Anda mau belajar soal cuma seri kesehatan, Anda bisa lihat di YouTube channel saya, Yohanes Sunardi TV, yang di judulnya seri edukasi kesehatan. Jadi ini kita tentang khotbah ya, Kristen. Kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur kami akan belajar firman Tuhan, layakkanlah hamba ini dan urap yang mendengar. Biar yang kami bicarakan hanya menyenangkan Tuhan Yesus yang siap diberkati. Dalam nama Yesus katakan, amin. Jadi kita akan khotbah soal seri, ada tentang manusia lama dan manusia baru ya. Nah kita percaya di dalam Yesus kita adalah ciptaan baru. Jadi kita belajar dulu manusia lama ini ada 5 judul. Ya, kita sekarang belajar. Siapkan semuanya, apa yang perlu Anda siapkan. Jadi ini ayatnya ini. 1 Petrus ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas dan permata, dan seterusnya. Tapi intinya yang mau saya jelaskan adalah kita telah ditebus dari cara hidup atau gaya hidup. Nah ini seri ini ada 5. Sebenarnya banyak sih ya gaya hidup lama. Jadi ini 5 yang akan saya bahas. Nah, hari ini edisi yang pertama ini, seri pertama, saya akan bahas soal culi. Apakah culi itu cuek sekali? Nah, nanti kita akan belajar ini ya. Berapa kali dalam hidup kita hancur karena kita terlalu cuek ya. Sudah tahu kita sakit, kita mesti nekat makan salah. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Sudah tahu, nggak naik karena nggak pandai, nggak mau belajar. Sifat-sifat seperti ini yang sebenarnya ditebus oleh Yesus, dan Anda harus tahu itu. Tarso itu apa? Entar, besok, suka menunda-nunda. Saya sering tanya sama orang, kapan kamu mau olahraga? Besok. Besok ditanya lagi, kapan olahraganya? Katanya hari ini. Enggak, besok. Besok terus. Ya. Lalu ada yang namanya terkan, terlalu sungkan. Kenapa kamu kok masih makan salah? Sungkan, Pak, karena dimasakkan. Kenapa kamu kok masih salah makan? Karena saya ditraktir, Pak, sungkan saya. Sudah terlanjur dibelikan. Sungkan. Berapa kali kesungkanan Anda membuat Anda terjerumus penyakit. Kesungkananmu kehilangan kesempatan hidup. Ada teman, akhirnya Anda tidak bekerja, dan lain-lainnya. Yang keempat, nggak sabaran. Ya, kepinginnya semua instan, kepinginnya semuanya dikerjakan, tidak mau belajar, ya, dan macam-macam. Lalu ada yang kena hu. Apakah kena hu? Kena hoax, ya, kena berita bohong. Terlalu gampang mendengarkan berita orang sehingga Anda terperosok di dalam satu kondisi yang seharusnya tidak Anda di sana ya. Jadi kita akan belajar ini. Ini serinya Anda lihat, yang manusia lama ada nggak sabaran, ada tarsok, ada kenahu, ada culi yang akan kita bahas kali ini, lalu sungkan, dan manusia baru ada 5 juga yang akan kita bahas. Jadi ini ada 10 seri khotbah ya, tapi dibagi 2 judul, manusia lama dan manusia baru. Sabar, ya, antusias, semangat, berhikmat, pandai berpengetahuan, konsisten, melakukan terus-menerus, komitmen, melakukan apa yang dikatakan. Itu kita akan bahas itu ya, tapi secara firman Tuhan. Jadi ini bukan kata-kata motivasi ya, ini firman Tuhan. Kita baca firman-Nya Tuhan tentang bagaimana kalau kita tidak mau meninggalkan manusia lama, konsekuensinya apa. Sebab selama masih diam di dalam kemah, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ingat ini saudara. Firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan bahwa kalau Anda tidak mau melepaskan gaya hidup lamamu, bagaimana Anda bisa mendapatkan sesuatu berkat. Itu ilustrasinya itu. Kupu-kupu yang harusnya bisa terbang tapi masih memegangi baju kepompongnya, ya nggak bisa terbang. Masih suka merambat, ya, ngesot orang Jawa bilang. Padahal sebenarnya dia masih bisa apa? Bisa terbang sudah. Karena enggan meninggalkan manusia lama. Karena itu kita bahas 5 manusia lama yang mewakili kehidupan kita yang harus ditinggalkan supaya kita mendapatkan berkat yang datangnya dari Tuhan. Saya kasih ilustrasi ya. Kalau mama Anda sudah masak nasi,
Anda tidak mau bangun dari tempat tidur, ya Anda tidak bisa makan. Ya, jadi nggak boleh cuek, ya, nggak boleh tunda-tunda. Kita juga nggak boleh apa kesabaran, lalu juga nggak boleh eh, apa sungkan dan lain-lainnya yang seperti tadi dibahas ya. Sekarang kita bahas ini. Lihat nih, ada banyak tekanan dalam hidup kita yang seharusnya bisa dihindarin kalau kita meninggalkan gaya hidup manusia lama. Ya, contohnya ini nih, ini beberapa penyakit kesehatan yang sering kita alami karena kita malas meninggalkan gaya hidup lama kita. Contohnya ini, lemak darah, kolesterol, stroke, serangan jantung, penyakit jantung koroner, ya, sudah tahu, ya, kita bahas yang culi hari ini, yang cuek sekali ya. Sudah tahu kolesterol, masih cuek saja, tidak mau olahraga. Sudah tahu kolesterol, cuek, tidak mau menghindari jeroan, masih makan jeroan. Kenapa masih makan jeroan? Kan kolesterolnya sudah tinggi. Wah, tidak apa-apa, hidup hanya sekali kok. Nah, itu orang cuek, ya. Kecuekan Anda tidak pada tempatnya sehingga Anda mengalami stroke, kolesterol, darah tinggi, dan lain-lainnya. Jadi katakan sebelahmu kalau kamu menonton dengan orang lainnya, jangan cuek, culi, cuek sekali. Sudah nimbang berat badannya naik, masih aja tertawa-tertawa dan bilang, rasanya timbangannya yang salah. Kalau timbangannya bisa bicara, ya tante yang salah. Ya, oke ya. Saya tidak akan lama-lama di sana, karena ini hanya khotbah tentang karakter ya. Nanti kalau saudara mau belajar apakah olahraga bisa mempengaruhi kesehatan Anda bisa lihat How Sport Affect Your Health ya di Yohanes Sunardi TV. Di situ ada tentang olahraga, gaya hidup yang sehat, dan lain-lainnya. Ini ilustrasi yang merah sebelah kiri Anda, itu manusia baru, nanti akan kita bahas juga 5 seri. Ini tentang manusia lama yang harus dirubah. Ya, bayang-bayang dalam kehidupan Anda yang membuat Anda tidak bisa diberkati Tuhan maksimal. Kita bahas ini ya sekarang ya, culi, cuek sekali. Firman Tuhannya apa yang mengatakan? Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Jadi kalau kamu tahu sesuatu yang baik dalam hidupmu, tapi kamu tidak melakukan, atau bahasanya, atau kamu masih cuek saja, ia berdosa. Cuek mana sih Pak? Cuek yang membuat kita dosa. Ya kalau Anda tahu berbuat baik, sudah tahu, ya, masih cuek. Sudah tahu, tadi saya kasih contoh ya, sudah kolesterol, masih cuek saja. Jadi ingat ya, itu kata firman Tuhan, Yakobus 4 ayat 17. Jika seseorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tapi dia cuek, ia berdosa. Ayat kedua, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Saya ulangi dengan bahasa Juli ini dimasukkan ya. Siapa mengindahkan didikan, perhatian, tidak cuek, menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat, siapa yang cuek, tersesat. Yang pertama berdosa, yang kedua tersesat. Karena itu dikatakan apa? Firmanku itu pelita bagi kakiku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau kamu tidak mau, cuek sekali, tersesat. Sudah tahu, saya kasih ilustrasi ya, sudah tahu mamanya sudah masak nasi, cuek aja. Ya lapar, sudah tahu laporan medis Anda sakit, Anda diam. Sakit, ya. Sekarang kita akan belajar dengan firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini menutup perjumpaan kita dan Anda di sana saya diberkati. Ya, cerita tentang orang Samaria. Ya, Anda sudah pernah dengar ceritanya kan? Jadi ada orang, ya, Samaria yang dianggap jahat, tapi nggak culi, nggak cuek sekali. Tapi ada orang-orang yang dianggap hamba Tuhan zaman itu, kaum Lewi, imam, yang harusnya tahu berbuat baik, malah culi, cuek sekali. Nah ini teguran dari Tuhan Yesus buat kita semuanya. Ayo kita ikuti ya. Lukas 10 ayat 31, Lukas 10 ayat 31, Anda catat ayatnya, bagian A. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko.
Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkan dalam kondisi setengah mati. Jadi ceritanya ada orang yang dari Yerusalem ke Yeriko, dirampok, lalu ditinggalkan dalam kondisi setengah mati. Gak lama kemudian, ayat 31 mengatakan, kebetulan ada seseorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang. Cuek, padahal dia mengajari umat apa? Tolong ya, kalau ada orang lain suka menolong, tapi dia sendiri culi. Ini namanya tidak bisa melakukan apa yang diajarkan. Saya sendiri pribadi ya, kadang-kadang kalau sudah capek, males sekali begitu, tapi kalau ada pasien, ya harus ditangani. Apalagi kalau sebagai hamba Tuhan ya, capek kadang-kadang hati yang nggak enak, setiap orang punya masalah, setiap orang punya beban. Ya, tapi tiba-tiba ada orang minta didoakan, aduh, hati ini bagaimana. Tapi saya belajar, itu manusia lama. Culi, jangan cuek sekali. Ayat 32 mengatakan apa? Demikian juga seorang Lewi. Lewi itu apa sih? Imam, golongan imam, tapi itu khusus ya. Datang ke tempat itu, ketika dia melihat orang itu melewatinya dari seberang jalan. Lihat nih, dua orang yang sering ngajarin orang jangan culi, tapi dia culi, cuek sekali. Ya, hati-hati ya saudara ya. Padahal firman Tuhan tadi mengatakan apa? Kalau kamu tahu berbuat baik, tapi kamu tidak melakukan, dosa. Kalau kamu mengabaikan, kamu culi, maka tersesat. Hati-hati saudara ya. Terus belajar ini. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Wow. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Minyak itu ya, minyak seperti minyak apa? Minyak zaitun gitu ya. Jadi seger badannya dan dapat anggur, luka-lukanya steril gitu ya. Masih membalut lagi luka-lukanya. Ya. Datanglah seorang Samaria. Samaria Anda tahu, di cerita Alkitab Samaria itu orang jahat yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalau kita belajar ya, tadi kan imam-imam tidak nolong, ini malah orang jahat nolong. Karena orang ini tidak culi. Kalau tahu dia harus berbuat baik, tapi dia melakukan, dia tidak culi. Kemudian dia bukan cuma nolong ya, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, jadi dia jalan. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawat. Anda lihat ini, tidak dikatakan berapa jam, tidak dikatakan berapa hari, tapi dia merawatnya. Nyewa, bayar sendiri. Saya sering kali ya, untuk menyiapkan seperti ini, sekolah sendiri, ya belajar sendiri, nyiapin sendiri, lihat orang lain diberkati. Saya belajar, ya, belajar nggak jadi orang culi. Ya, saya tahu saya nggak bisa menjangkau orang, tapi saya tahu lewat video saya, tulisan saya, banyak orang diberkati Tuhan. Ya, begitu ya. Karena itu kalau saudara lihat di Yohanes Sunar di TV, di situ ada tentang olahraga saya ajarkan, cara makan saya ajarkan. Ya, seminar di luar kan berbayar. Ya, ini free, lihat aja. Pokoknya diberkati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, ini contoh ini orang Samaria ini. Tidak tampak baik, tapi baik. Keesokan harinya, nah ini, lihat ini. Ia menyerahkan 2 dinar. Ya, nggak usah diperdebatkan berapa 2 dinar. Intinya memberi untuk orang lain. Kepada pemilik penginapan itu katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini namanya istimewa. Luar biasa ya. Kita belajar dari orang Samaria ini. Nggak kenal, bukan cuma merawat, membawanya naik keledai,
dia jalan. Lalu begitu sampai hotel, nggak ditinggal, dirawat. Lalu biaya penginapannya masih dibayar untuk ke depan berapa hari sampai sembuh. Dan dia bilang, kalau kurang nanti saya ganti ya. Itu mengatakan apa bahasa aslinya kalau sehari-harinya? Jangan diirit ya, kasih yang terbaik. Itu lihat itu. Itu mencontohkan apa yang pertama? Yang pertama dia kerjakan apa yang dia bisa kerjakan. Tapi mungkin dia harus melakukan sesuatu yang lain. Nggak bijaksana kalau nolong orang lain tapi tidak mengerjakan tugasmu. Seorang Samaria ini hebat. Yang pertama dia tetap nolong. Kedua dia tidak melupakan pekerjaannya dia. Yang ketiga, kalau sudah tahu tidak bisa mengerjakan, dia akan berupaya minta orang lain untuk melakukan bagiannya dia. Saya sendiri, saudara ya, kalau saya susah kadang ada orang, Pak khotbahnya bagus, tapi Bapak tidak bisa pernah ke Manado, ke Papua, ke Amerika. Salah satunya Tuhan kasih saya hikmat untuk bikin video-video kesehatan ini. Supaya saudara dimanapun saudara berada, Tuhan bisa memberkati saudara lewat khotbah-khotbah ini. Saya percaya saudara, ini kita akan belajar banyak. Ya masih ada, ingat masih ada 4 seri, jangan lupa ikuti terus. Karena yang pertama ini hanyalah cuek sekali. Masih ada 4 seri manusia lama yang harus Anda pelajari secara firman Tuhan. Saya percaya saudara, walaupun ini tidak lama, saudara akan diberkati Tuhan. Ingat ya saudara ya, orang baik itu yang harus menolong, tidak menolong. Lewi juga, tapi orang Samaria ini luar biasa. Saudara. Cuek ini seringkali mengganggu hidup kita, karena itu sudah tinggalkan. Tiba-tiba ditelepon, ya, oh Anda mengalami sakit ini, Anda tidak boleh makan ini. Ah, tidak apa-apa Pak, sekali-sekali, hidup kan hanya sekali. Itu namanya cuek sekali. Nah, saya sarankan, dari Tuhan, ikuti terus, seri khotbah berikutnya ya. Jadi itu termasuk yang harus ditinggalkan. Saya percaya. Saya akan berdoa buat Anda. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami sekarang belajar sesuatu. Sifat manusia lama yang harusnya ditinggalkan. Yaitu cuek sekali. Kami belajar Tuhan. Kami tidak mau seperti imam dan kaum Lewi itu yang cuek sekali melihat orang lain ditolong. Tahu bisa berbuat baik tapi tidak melakukan. Kami mau belajar seperti orang Samaria. Dia tidak hanya nyuruh orang lain. Dia sempat merawatnya dengan tangannya sendiri, bahkan membiayainya dan menitipkan orang lain selama dia tidak bisa. Aku bersyukur kepada Tuhan buat hikmat ini. Biarlah kami diberkati Tuhan, yang diberkati dalam nama Yesus. Amin. Saya rangkum ya firman Tuhannya. Yang pertama, kerjakan yang bisa Anda kerjakan. Seperti Imam Lewi tadi ya. Seperti orang Samaria itu ya. Dia bisa merawat dengan tangannya. Membebat, nyirami anggur, nyirami minyak. Ya, jadi yang pertama dia perhatian. Dia merawat, membebat, nyiram minyak dan anggur. Lalu dinaikkan keledainya. Tuh, bayangkan tuh. Dia jalan kaki. Lalu enggak cuma itu, di dalam hotel dirawat seharian semalaman. Besoknya dia masih bilang sama itu orang, suruh nih rawat sampai sembuh, nanti aku akan ganti kalau kurang. Maksudnya yang terbaik. Kalau dia nggak ada, dia memastikan orang itu masih bisa ditolong dengan baik. Saya bersyukur ini sifat-sifat yang kita pelajari dari ilustrasi Tuhan Yesus sendiri. Ya, selamat menonton seri berikutnya di seri manusia lama ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.